Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami DN Misteri. Kali ini kami berada di salah satu lokasi yang berada di Embung Karanggeneng ya. Kami akan menelusuri misteri-misteri apa aja yang ada di Embung Karanggeneng ini. Sebelum kita mulai penelusuran, marilah kita berdoa agar selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Menelusuri lokasi yang ada di Embung Karanggeneng ini. Oke. Ya, baik teman-teman, kita sudah sampai di lokasi. Tadi teman kita Mbak Ameng sudah berkomunikasi sama penunggu atau sahibul wilayah di sini. Penunggu di sini, kami sebelumnya masuk ke lokasi ini terlebih dulu kami minta izin bertiga untuk masuk ke lokasi ini, dan alhamdulillah sahibul wilayah yang penghuni sini sudah mengizinin Mbak Mel ya gitu ya. Dan kami bertiga, ini Mas Zaki dan dia pelukis ya. Sebelum Mas Zaki melukis, nanti akan dibuka mata inderanya oleh teman kita Mbak Amel. Ini kecil tapi sudah tahu dunia gaib gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman kepada Mbak Amel yang tadinya sudah berkomunikasi dengan penunggu sini. Gambarannya seperti apa di lokasi ini? Mbak Amel, gambarannya di lokasi ini seperti apa? Bentuknya itu setengah ular setengah manusia. Setengah ular setengah manusia. Setengah ular setengah manusia ya? Ada kira-kira ada rumahnya nggak? Ada. Ada rumahnya. Berbentuk apa? Berbentuk kelurahan. Kelurahan. Berarti rumahnya banyak. Ya. Rumahnya banyak. Lebih detailnya, lebih jelasnya, biar jelasnya nanti biar dilukis sama teman kita Mas Zaki yang tukang lukis. Sebelum melukis Mas Zaki biar dibuka dulu mata indernya dengan Mbak Amel. Oke teman-teman, sementara Mas Zaki sang pelukis masih menyiapkan peralatan melukis, saya dan DML mau jalan-jalan menelusuri lokasi-lokasi yang di situ ditempati makhluk gaib. Oke. Oke Mbak Amel ya, sebelum itu kita mau menelusuri ada berapa titik kira-kira Mbak Amel? Ada 3. Agak di titik ya. Yang satu ditempati, yang satu ditempati makhluk apa? Yang satu makhluk Dia gaib apa? gaib seperti ular. Ular. Yang satunya? Setengah ular setengah manusia. Terus yang satunya? Yang satunya kuntilanak. Kuntilanak ya. Ada 3 tempat lokasi titik. Yang satu Mbak Kunti, 2 manusia setengah ular, yang ketiga ular ya. Ular itu juga masuk makhluk gaib ya. Oke. Pohon itu ya. Nah ini ini penghuninya ada berapa ini? Ada
Ada dua. Satu, satu kuntilanak, yang satunya kuntilanak. Jadi teman-teman, di pohon ini, pohon apa ini namanya ini? Akasia ya. Pohon akasia ini ada dua penghuni, satu kunti dan yang satunya genderuwo. Apakah tadi Mbak Amel sebelum kita kesini mereka merasa terganggu nggak dengan kita? Enggak ya, mereka sudah baik ya sama kita ya? Ya. Nggak merasa terganggu ya? Mbak Amel tadi ya teman-teman, tadi sebelum kita menelusuri tempat-tempat 3 lokasi titik itu tadi, adik kita Amel tadi sudah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang di sini dan mereka berkenan untuk di apa itu deketin, nggak merasa terganggu. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini titik yang satunya lagi berada di langsung di lokasi embungnya ya tempat air ya. Ini ada makhluknya apa Mbak Amel? Ular sama Penjaganya. penjaganya itu siapa kira-kira? Ular itu rajanya ya? Enggak, Bukan. yang rajanya di sana. Rajanya di sana. Ya. Bentuknya seperti apa kira-kira rajanya? Setengah ular, setengah manusia. Ular setengah manusia. Tadi juga Mbak Amel juga sudah minta izin kepada ketuanya ya, kita kesini dan mereka nggak merasa terganggu dengan kita. Oke, sudah ya. Ya. Coba bisa dijelaskan Mbak Amel, nama ularnya siapa, rajanya pun namanya siapa? Coba dijelaskan dengan Amel, coba. Ya teman-teman. Ya teman-teman, yang di sini itu namanya itu Sumang Dena. Yang rajanya? Rajanya itu Suwijaya Winti. Teman-teman, sebelum saya tanya kepada Mbak Amel diam sebentar tadi karena dia berkomunikasi ya. Hebatnya seperti itu Mbak Amel. Dia sudah peka dan sudah jelas banget dengan bahasa alam baik. Mbak Amel coba diceritakan rajanya ular sama penjaganya ini kira-kira sudah berapa tahun di lokasi ini? Mungkin 500 tahunan. Oh, 500 tahun. Oh, ya. Subhanallah teman-teman. Ular di sini dan penjaganya ular di sini dan ratunya setengah ular setengah manusia ini sudah bertempat di lokasi ini sudah sebanyak 500 tahun. 500 tahun ya teman-teman. Makanya kalau kita mau ke lokasi, ke salah satu lokasi yang belum kita kenal, makanya kita mengucapkan salam dengan sahibul wilayah ini, karena makhluk gaib itu sudah lama sebelum kita lahir dia sudah bertempat di salah satu lokasi, salah satunya di lokasi Embung Karanganyar ya. Makanya kalau kita mau yang sopan dengan makhluk gaib pun juga sopan dengan kita. Betul nggak Mbak Amel? Betul. Oke teman-teman, alhamdulillah hujannya sudah reda. Tadi yang posisinya nggak begitu mendukung, sekarang alhamdulillah sudah terang ya hujannya ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan lagi penelusurannya. Tadi sudah yang titik 1, titik pertama ya Mbak Kunti dan Kuntiwo, yang titik kedua ular ya. Terus yang ketiga, sebelum kita menyamperin teman kita Mas Yogi yang menggambar dengan visual itu menggambar gaib ya, menggambar. Oke teman-teman, sekarang kita menyamperin teman kita yang memvisual lokasi misteri gaib
di lokasi Embung Karanggeneng ini. Semprin. Oke, teman-teman, ini Mas Zaki yang tadi sudah selesai visual ya, visual gambaran misteri yang ada di Embung Karanggeneng. Nah, ini posisinya berada di mana kira-kira Mas Zaki? Di kanan, Di sebelah selatan. selatan. Ya. Ini teman-teman, ini Embung yang sebelah selatan ya, sebelah selatan sini berarti. Kalau gambaran rumah ini sebelah mana ya? Ya selatan bagian dalam dan Selatan bagian mana? dalam Berarti pojok. pojok Pojok ya. Pojok sama sana. belakang. Kira-kira di lokasi ini cuma ada 2 rumah atau banyak? Oh iya, lihat Cuma 2 ya. Nah, teman-teman, di Embung Karanggeneng yang sebelah selatan kan ada 2 ya, utara dan selatan. Yang selatan ini ada 2 bentuk rumah. Yang satunya rumah cucu ya, rumah cucu. Yang satunya rumah jomblo. terus Ini gambarnya seperti ini. Terus kalau ini apa ini? ular kecil. Ular ya. Iya, ular. Nah, juga ada makhluk gaibnya berupa ular, teman-teman. Kalau makhluk gaib berupa ular ini kira-kira jahat nggak sama orang? Enggak. Kalau ini Jahil, jahil ya. Ini berupa laki-laki atau perempuan? perempuan. Nah, di sini ya, yang Mas Zaki tadi lihat di nggak cuma rumah aja, teman-teman. Selain rumah juga Mas Zaki melihat 2 makhluk gaib yang sempat dia tangkap dengan mata inderanya. Terus dia visualnya ada 1 ular dan yang 1 ada makhluk seperti apa ini? Seperti kuntilanak. Ini yang jahil. Sekarang saya mau tanya dengan teman saya, Mbak Amel. Nah, adik saya, Mbak Amel, kira-kira berdirinya rumah ini, berdirinya rumah ini berapa tahun kira-kira? 500 tahun. 500 tahun. Rumah ini sekitar 500 tahun. Sekitar 500 tahun. Terus Mbak Amel kira-kira mau menceritakan 500 tahun memflashback sebelum terbangunnya embung seperti ini yang sudah kita lihat saat ini, memflashback ke 500 tahun, bisa nggak untuk menceritakan kepada teman-teman kita? Bisa. Ya. Terus cerita. Dulu tuh di sini tuh cuma ada hutan. Terus Pohonnya tuh banyak tapi tidak pohon biasa. Pohonnya itu bisa berbunga tapi tidak bisa berbuah. Oh, pohon yang hanya berbunga tapi tidak berbuah. Itu kira-kira pohon apa? Katanya pohon asmi. Pohon asmi. Teman-teman jadi merinding ya. Nah, pohon asmi itu mengelilingi embung ini ya.
keliling nyambung. Nah, terus ya di kehidupan 500 tahun semua makhluk ini dan Mbak Kunti dan ular sudah ada di sini atau belum kira-kira? Belum ada. Yang ada hanya rumahnya. Kira-kira yang bangun rumah siapa? Penguasa di sini, yang penguasa pertama kali ya? Ya. Pertama kali yang berarti ini ular sama Mbak Kunti ini anak buahnya penguasa di sini yang Iya. pertama kali menempati lokasi ini. Iya. Oke teman-teman, sebelum terbentuknya embung seperti yang kita lihat saat ini, dulunya itu berupa seperti hutan ya. Mas Zaki, tadi yang kamu lihat selain gambar ini ada gambar lain nggak kira-kira? Ada yang Ya. bagian Yang bagian utara. iya, Bagian utara. ada manusia setengah ular setengah manusia. Setengah manusia, setengah ular. Setengah manusia, ada dua ya. Dua. Nah teman-teman, ini embung yang sebelah utara, tadi selatan, sekarang utara. Utara sebelah sini ya, utara sebelah sini. Nah, di sini di utara sini ada dua penghuni, yaitu setengah manusia, setengah ular, setengah badan ya. Ke pusar ke bawah itu posisi bentuknya ular, pusar ke atas posisinya bentuknya manusia. Dan ini kok ada dua Perempuan. gambar ini? Yang satu perempuan, yang satu laki. Oh, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Ya, apa ini pasangannya? Pasangannya? Nih. Istri atau saudara atau ibu ataukah siapanya kira-kira? Saudara. Saudara. Saudaranya ini ya? Iya. Saudaranya. Teman-teman, ini ada dua makhluk ini bersaudara. Sekarang untuk memperjelas lagi, saya tanya Mbak Amel ya. Mbak Amel, energi yang paling kuat di lokasi ini antara embung selatan dan utara, kira-kira yang paling besar mana? Yang Yang paling besar energinya yang utara. ya. Utara yang berarti yang ada dua penghuni ini ya. Ya. Nah, oke. Sekarang tak tanya Mbak Amel, energi yang paling kuat ternyata bentuknya seperti ular juga. Kira-kira Mbak Amel, bentuk goib misalnya seperti ini itu bangsa jin atau setan atau siluman kira-kira? Siluman. Ya. Mau nggak menceritakan asal usulnya kok sampai dua makhluk ini berada di sini? Dulu tuh katanya itu mereka itu pernah membantu warga di sini. Warga yang bangun rumah tadi. Ya. Terus Tapi yang cewek itu nakal. yang cewek yang mana? Yang ini yang warnanya putih. Terus Kalau yang laki-laki itu dia itu hatinya baik. Dia kadang suka menolong orang. yang laki-laki Ya. menolong orang seperti kita ini. Ya. Yang perempuan jahilnya seperti apa kira-kira? Iya. Atau menggoda. Terus berarti ini anak buahnya orang yang bangun rumah tadi ya, yang Iya. sebelah selatan. Nah, saya mau tanya lagi, dari masyarakat banyak saya dengar orang-orang yang mencari ikan di lokasi embung Karanggening ini waktu malam hari itu kan ada yang dapat banyak, itu katanya dikasih makhluk gaib penunggu di sini atau emang dia dapat banyak, fakta atau mitos atau memang asli? Itu dibantu makhluk gaib di sini Dibantu makhluk. Kenapa kok dibantu? karena mereka ingin seperti buat makan Buat makan. Itu ikan asli atau ikan gaib? ikan asli. Ikan asli ya. Oke. Oke teman-teman, tadi Mas Zaki sudah bisa menangkap dengan mata inderanya dan visual lokasi embung Karanggeneng bentuknya seperti ini. Yang di sebelah selatan ada dua rumah
joglo dan sinomnya berada di air, berada di lokasi pengairan, yang joglo berada di belakangnya air ya, di belakangnya embung, perbatasan embung ini. Dan ini Mbak Kunti di baratnya, di sebelah barat embung, dan yang ada ular penunggu rumah sini. Nah, penunggu rumah sini. Yang sebelah utara tadi, ini yang sebelah utara ya teman-teman. Sebelah utara bentuknya seperti ini. Embung sebelah utara dihuni oleh dua makhluk gaib, setengah ular setengah manusia. Ini saudara, bukan pasangan ya. Ini saudara, dan dua-duanya makhluk ini anak buahnya penunggu yang penguasa di sini. Penguasa di sini juga berbentuk seperti ular. Itu yang punya energi yang paling besar energinya ya teman-teman. Kesimpulannya teman-teman tadi, bahwa makhluk gaib sebenarnya itu juga ciptaan Allah ya. Dia juga pengen dihormati seperti manusia. Kalau kita hormat dan menghargai sesama makhluk ciptaan Allah seperti ini, gaib ini, dia pun juga menghormati kita. Oke teman-teman, dan dua makhluk ini meskipun jahil, dia juga sebenarnya tidak ingin menggoda manusia. Dan seluruh penghuni di embung Karanggeleng ini punya sifat tidak mau menggoda manusia ya. Dia juga punya sifat baik teman-teman. Kalau kita baik, maka dia pun juga baik dengan kita. Oke teman-teman, cukup sekian penelusuran misteri gaib di embung Karanggeleng. Kali ini kita akan menelusuri di lokasi tentunya yang berbeda di lain hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.